Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Ibu sebagai apoteker Irwin Maulida bukan menyampaikan tentang pelajaran sekolah, tetapi hari ini Ibu akan memberikan pengetahuan umum tentang kefarmasian. Dalam rangka World Pharmacy Day 2020 yang jatuh pada tanggal 25 September 2020, maka seluruh apoteker di Indonesia melakukan kampanye Dagu Sibu dengan tema Transforming Global Health. Adapun judul pembahasan kita hari ini yaitu cermat menyikapi informasi dan peredaran obat online. Nah, jadi di sini akan menambah wawasan kalian bagaimana sih kita itu menyikapi informasi dan peredaran obat yang secara online yang lagi marak sekarang ini. Sebelum kita masuk, siapa nih kira-kira di sini yang pengen jadi apoteker? Kalian kan ini sedang belajar di bangku SMK yang jurusannya farmasi. Kira-kira siapa yang ingin melanjutkan sekolah sampai menjadi apoteker? Jadi apoteker itu bekerjanya tidak hanya semata-mata di sebuah apotek saja. Jadi sebenarnya apoteker itu sangat banyak sekali bidang pekerjaannya. Tidak sesempit yang orang pikir bahwa pekerjaannya itu hanya di sebuah apotek. Jadi apoteker itu pekerjaannya seperti pharmapreneur. Nah, pharmapreneur ini itu adalah pharmapreneur berasal dari kata pharma yang berasal dari kata farmasi, sedangkan preneur itu berasal dari kata entrepreneur, di mana pharmapreneur itu adalah usahawan dengan latar belakang dunia farmasi, atau dengan kata lain apoteker yang berprofesi sekaligus menjadi usahawan. Nah, jadi contohnya nih, contoh sederhana ya. Contoh sederhananya itu misalkan kalian ingin menjadi pengusaha. Kalian itu apoteker, tetapi ingin menjadi pengusaha, bisa. Kalian buat aja misalkan apotik. Apotiknya itu sebagai usaha kalian, tetapi kalian juga bekerja sebagai apoteker di sana, di mana melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kefarmasian di apotik. Setelah itu, selain jadi pharmapreneur, kalian juga bisa menjadi bekerja di industri farmasi. Misalkan ya, kalian ingin melakukan menjadi apoteker dalam tahap proses pembuatan obat, misalnya obat tablet, obat kapsul, obat sirup, obat pil, dan lain-lain. Misalkan juga kalian tidak mau bekerja di sebuah obat sintetis, misalnya pengen ke obat-obatan tradisional aja, ya udah kalian bisa bekerja di pabrik jamu. Pastikan kalian sudah belajar tentang farmakognosi, di mana farmakognosi ini kalian pasti sudah diajarkan mengenai berbagai tanaman yang kira-kira mempunyai khasiat obat. Contohnya misalkan rimpang kunyit, rimpang jahe, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Selain itu, bisa bekerja di pedagang besar farmasi. Pedagang besar farmasi atau yang kita kenal dengan PBF itu adalah sebuah distributor di mana dia melakukan penyaluran obat ke berbagai outlet, contohnya ke apotik, ke rumah sakit, klinik, dan lain-lain. Nah, jadi si pedagang besar farmasi ini dia meyakinkan dan menjamin bahwa obat yang diedarkannya ini adalah obat yang aman, obat yang legal, obat yang sudah bisa diberikan kepada masyarakat. Jadi sudah aman, sudah diketahui kelegalannya. Nah, si PBF ini dia akan memberikan obat-obat itu ke apotik, ke rumah sakit, ke klinik, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi bisa aja nih kalian misalkan mau bekerja di pedagang farmasi.
yaitu apoteker dalam proses pengolahan distribusi obat ke outlet-outlet. Selain itu yang kita kenal, apoteker bisa bekerja di apotik, rumah sakit, puskesmas, klinik, akademisi. Akademisi di sini contohnya seperti ibu, yaitu sebagai guru farmasi. Atau misalkan kalian tidak mau jadi guru farmasi, bisa jadi dosen juga bisa. Nah, itu adalah akademisi. Selain itu peneliti. Misalkan nih ya, selama kalian belajar di kefarmasian ternyata kalian itu mempunyai minat atau cenderung suka dalam meneliti obat. Meneliti senyawa-senyawa. Bisa kalian sebagai peneliti. Misalkan nih kalian pengen menjadi ASN aja atau kita kenal sebagai PNS. Bisa juga setiap tahun juga dilakukan proses penerimaan ASN untuk jabatan apoteker. Misalkan nih lagi cowok-cowoknya kan suka di area kayak seperti polisi-polisi, bisa juga kalian daftar ke TNI, Polri, dimana di sana kalian sebagai TNI atau Polri yang bekerja di bidang kefarmasiannya atau sebagai apoteker, dan masih banyak lagi. Nah, jadi apoteker itu tidak semata-mata hanya bekerja di apotek saja, tetapi sangat banyak ruang lingkupnya. Selain itu, proses pembuatan obat itu sangat panjang sekali. Jadi tidak bisa misalkan kalian memiliki ide terus langsung membuat sebuah obat baru. Jadi harus mempunyai tahapan yang sepanjang ini. Nah, jadi ini kan tahapannya panjang kan ya. Apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan pada proses pembuatan obat baru itu? Jadi obat baru ini yang pertama bisa dibuatnya sebuah obat itu adalah ide. Tidak mungkin kan tiba-tiba ada obat. Nah, jadi dari ide dulu. Ini adalah ibu akan menjelaskan secara ringkasnya, secara sederhananya supaya adik-adik semua juga paham bagaimana proses pembuatan obat baru itu tidak singkat tapi sangat panjang proses pembuatannya itu. Yang pertama dari ide. Jadi misalkan nih ya, ada sebuah penyakit yang belum ada obatnya. Misalkan saja seperti pandemi kita saat ini, virus corona, orang-orang itu pada berbondong-bondong mencari obat apa saja yang bisa dibuat supaya untuk menghilangkan virus ini. Nah, itu kan adalah sebuah ide. Idenya itu didapat karena adanya sebuah penyakit. Setelah dilakukan menemukan ide, kita lakukanlah proses penscreeningan atau mencari senyawa apa saja yang bisa digunakan untuk penyakit tersebut. Dilakukanlah di sini proses-prosesnya. Dilakukan proses pengambilan. Setelah menemukan misalkan ada zat A yang ternyata itu bisa digunakan untuk penyakit A. Nah, tidak bisa langsung dibuat obat baru, tetapi harus dilakukan dulu proses pengujian. Pengujiannya ini ada lagi beberapa tahap. Ada uji praklinik dan uji klinik. Pertama, kita lakukan dulu uji praklinik. Uji praklinik ini ada dua, yaitu in vitro sama in vivo. In vitro itu pengujian melalui laboratorium atau menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, di sini dilakukan dulu pengujian secara laboratorium. Benar nggak sih sebenarnya obat yang zat yang kita ambil ini memiliki efek atau tidak? Misalnya melihat apakah ada senyawa alkaloid atau flavonoid, saponin dan lain-lain. Tergantung zat apa yang diambil. Setelah itu in vitro nih kita sudah melakukannya. Setelah itu kita ingin melakukan pengujian in vivo. In vivo apa sih? In vivo itu adalah pengujian menggunakan makhluk hidup. Contohnya adalah mencit. Nah, jadi si mencit ini sebagai hewan uji coba. Setelah kita sudah menemukan sebuah obat, kita ujikan sama si mencit ini. Kita lihat apa yang terjadi setelah kita suntikan ke mencit.
apakah obatnya itu memiliki efek atau tidak, apakah ada efek sampingnya, ataukah ada menimbulkan efek yang merugikan bagi si pencet atau tidak. Jadi kita lihat di sini bagaimana proses setelah obat itu disuntikan ke mencit. Setelah itu kita juga menguji sebaiknya diberikan secara oral kah atau intravena atau bagaimana. Jadi dilakukan proses pengujian tahap demi tahap. Dan pengujiannya ini pun tidak bisa selesai dalam 1 hari, tetapi bisa berbulan-bulan baru selesai. Misalkan saja nih uji praklinik sudah beres, ternyata semuanya bagus. Tidak bisa langsung dibuat ke obat, tetapi kita lakukan lagi uji klinik. Nah, uji klinik itu ada 3 fase lagi. Fase 1, fase 2, fase 3. Nah, setiap fase ini itu memiliki tujuannya masing-masing. Yang pertama, ini adalah uji klinik fase 1. Uji klinik fase 1 ini dia menggunakan uji klinik ini menggunakan uji cobanya itu kepada manusia. Jadi bukan lagi ke hewan, tetapi ke manusia, karena kan ini obatnya akan kita publikkan untuk masyarakat luas. Jadi diujikannya itu ke manusia. Diujikannya ke manusia ini untuk fase 1 sekitar 20 sampai 100 relawan dengan yang sehat. Jadi dia itu sehat, dalam keadaan sehat. Pada proses tahap 1 ini itu dibutuhkan waktu beberapa bulan. Tujuannya apa sih fase 1 ini? Tujuannya itu sebagai untuk melihat keselamatan dan dosis yang digunakan kepada pasien. Selamat gak sih kira-kira obat ini kalau diberikan ke pasien? Nah, seperti itu. Jadi untuk menguji keselamatan dan dosisnya itu berapa, itu adalah pada fase 1. Setelah itu pada fase 2 itu sekitar 100 sampai 300 pasien dengan penyakit. Kalau fase tadi kan dengan orang yang sehat, sedangkan fase ini dengan penyakit atau kondisi tertentu. Ini membutuhkan waktu beberapa bulan sampai 2 tahun. Nah, jadi kan fase 1 aja sudah beberapa bulan, fase 2 2 tahun. Jadi nggak bisa dilakukannya itu misalnya cuma 1 bulan, 2 bulan, tidak bisa. Di sini aja pada fase 2 ini dilakukan sampai 2 tahun. Tujuannya apa? Itu untuk melihat khasiat dan efek samping setelah orang itu menggunakan obat yang baru ini. Setelah fase 2, kita lanjut ke fase 3. Fase 3 ini 3.000 sampai 10.000 pasien. Nah, 3.000 sampai 10.000 pasien ini dengan penyakit atau kondisi tertentu. Jadi dengan penyakit, sudah orang sakit kita suntikan sama senyawa obat kita ini. Itu sekitar 3.000 sampai 10.000 pasien. Waktu pengujiannya sampai kapan? Nah, ini waktunya itu sangat lama, itu 1 sampai 4 tahun. Tujuannya itu untuk melihat khasiat dan monitoring efek samping. Kira-kira efek sampingnya itu bagaimana pada saat proses pemberian obat. Makanya waktunya itu 1 sampai 4 tahun. Setelah itu dilakukan, baru kita bisa, misalnya ternyata semuanya sudah bagus nih, sudah sampai ke tahap fase 3. Baru deh kita melakukan proses tahap persetujuan FDA. FDA ini adalah Food and Drug Administration, di mana Amerika menjadi badan pengawas obat dan makanan rujukan di hampir seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, panduan beberapa tahap yang panjang ini itu merupakan tahapan bagi para ahli farmasi di Indonesia. Jadi baru ke sini. Setelah semuanya ini terlalui, baru ke FDA untuk melakukan persetujuannya FDA.
Pada persetujuan FDA, jika pengembangan obat itu memiliki bukti dari tes awal dan penelitian praklinis sudah bahwa obat itu aman dan efektif untuk digunakan, perusahaan itu dapat mengajukan permohonan untuk memasarkan obat. Nanti FDA secara menyeluruh akan memeriksa semua data yang disampaikan pada obat dan membuat keputusan untuk menyetujui atau tidak nih, untuk setuju atau tidak nih, untuk obat itu bisa dipasarkan. Nah, seperti itu baru deh keluarlah obat baru. Jadi sangat panjang sekali dalam proses pembuatan obat baru. Jadi sebenarnya obat itu kita proses sangat lama. Pembuatannya itu sangat banyak, sehingga dalam penggunaannya pun juga harus benar supaya memiliki efek yang baik untuk penggunanya. Generasi milenial itu generasi yang aktif, cerdas, dan berpengaruh di lingkungannya. Mari turut serta peduli dan mengkampanyekan penggunaan obat yang benar melalui Dagu Sibu. Ingat ya, Dagu Sibu. Da itu dapatkan, gu gunakan, si simpan, bu buang obat dengan benar. Dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Jadi mari yuk kita kampanyekan Dagu Sibu ini. Dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Dapatkan, yang pertama kita bahas satu-satu ya. Dapatkan dulu. Ini dapatkan. Dapatkan, kenali golongan obat dan dapatkan dengan benar. Dapatkan dengan benar. Jadi kenali golongan obat dan dapatkan dengan benar. Yang pertama, obat tanpa resep dokter. Yang bisa dibeli tanpa resep dokter itu obat apa saja sih sebenarnya? Yaitu golongan obat bebas, bebas terbatas, jamu, obat herbal berstandar, fitofarmaka. Nah, jadi obat-obat ini yang memiliki logo hijau, logo biru, logo daun, bintang 3 dan bintang 1 itu bisa dibeli tanpa resep dokter. Jadi kalau kalian membeli obat ini tanpa resep dokter, silahkan, boleh. Tetapi kalian tidak boleh membeli obat dengan tanpa resep dokter. Nah, ini obat dengan resep dokter. Jadi ini harus dibeli dengan resep dokter baru boleh dibeli ya. Misalkan ada berlogo K, itu artinya obat keras. Logo tambah itu adalah narkotika. Di mana kita bisa mendapatkan obat-obat ini? Kita bisa membeli di apotik, rumah sakit, puskesmas, toko obat berizin. Apotik, rumah sakit, puskesmas dia memiliki obat ini dan ini. Tetapi kalau toko obat yang berizin hanya memiliki obat ini, tidak boleh yang ini. Nah, jadi ingat ya, kalian bisa mendapatkan obat-obat ini di apotik, rumah sakit, puskesmas, toko obat berizin. Bagaimana jika beli obat online? Pernah nggak nih kalian di sini yang beli obat secara online? Jadi apabila kalian ingin membeli obat secara online, pastikan obat yang akan dibeli memiliki izin edar. Lihat apakah ada nggak sih izin edar pada obat kita itu, serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi yang baik. Belilah di apotik yang menggunakan sistem elektronik. Apotiknya ada, nyata, dan mempunyai layanan online. Nah, jadi maksudnya di sini, misalkan kalian ingin membeli online, belilah itu online-nya itu belinya di apotik, dan apotiknya itu nyata ada dan mempunyai layanan online. Jadi si apotik, misalnya kalian mempunyai apotik kalian itu mempunyai sistem layanan online.
itu kan berarti apoteknya memang ada. Jadi boleh aja kalian pengen beli obat itu secara online. Jangan membeli obat di marketplace umum, media sosial, web situs yang tidak jelas. Misalnya ada di web-web, misalkan obat A bikin cantik. Nah, itu jangan sembarangan. Jadi obat itu aja dibuatnya dengan panjang lebar cara pembuatannya. Jangan sampai kalian, apalagi kali ini sebagai farmasi, kalian sembarangan membeli obat. Lalu pastikan selalu saat transaksi online itu bisa dilayani konsultasi dengan apotekernya. Jadi kalau pengen beli obat secara online itu harus dilayani oleh si apoteker. Jangan sampai kalian belinya itu sama si yang bukan apoteker. Selain itu, yang harus kalian amati pada saat proses pembelian online itu adalah cek klik. Apa sih cek klik itu? Cek kemasannya. Kemasannya itu apakah rusak atau tidak. Cek label, izin edarnya, kadaluarsa. Nah, ini harus kalian cek ya. Ingat, cek klik. Itu adalah bagaimana mendapatkan obat langsung di apotik dan dilayani apoteker adalah pilihan yang terbaik. Siapa yang nggak pengen sih dilayani secara terbaik? Kalian kan beli dengan uang, berarti kalian inginnya dilayani dengan yang terbaik kan? Yang dilayani dengan terbaik itu adalah dimana dalam penggunaan pemberian obat itu dilayani oleh apoteker. Jadi ingat obat, ingat apoteker. Sekarang gunakan. Tanya apoteker dan baca selalu informasi obat. Pastikan telah memahami informasi minimal sebelum menggunakan obat melalui patokan tanya 5O. Nih, jadi kalian sebelum menggunakan obat itu tanya dulu 5O ini. 5O itu apa? Obat ini apa namanya dan kandungannya apa? Jangan sampai kalian minum obat tidak tahu nama dan kandungannya. Setelah itu, yang kedua, obat ini apa khasiatnya? Masa kalian minum obat tanpa tahu khasiat kan tidak mungkin ya. Jadi harus tahu dulu khasiatnya. Tanya aja ke apoteker kalau nggak tahu ya. Setelah itu, obat ini berapa dosisnya? Dosis yang kita minum berapa? Jangan sampai nanti kita minum obatnya misalkan langsung 5 tablet. Kan bisa saja overdosis. Atau kalian takut minum obat, minumnya cuma secuprit. Nanti bisa underdosis. Percuma juga kan? Setelah itu, obat ini bagaimana cara menggunakannya? Terus, obat ini apa efek sampingnya? Nah, seperti itu. Jangan sampai kalian tidak mengetahui informasi mengenai obat yang kalian gunakan. Setelah itu simpan obat sesuai dengan petunjuk yang tertera pada kemasan. Nah, pada kemasan itu biasanya ada bagaimana cara penyimpanan obatnya, misalkan simpan di suhu ruangan atau simpan di suhu dingin. Nanti dibaca aja di kemasannya. Simpanlah obat di lemari atau kotak obat, bisa juga menggunakan wadah atau toples bersih dan kering. Perhatikan kondisi suhu. Jadi biasanya itu banyak yang salah itu adalah di kondisi suhu ini. Yang seharusnya obat itu disimpan di suhu ruang, disimpannya malah di suhu dingin atau di kulkas. Nah, itu juga salah kan ya. Nanti obatnya cepat rusak. Misalkan di suhu ruang disuruh malahan disimpan di suhu dingin, itu juga salah dalam bagaimana penyimpanan obat yang benar. Selain itu, hindari dari panas ataupun cahaya langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ingat ya, obat itu adalah zat kimia, jadi tidak boleh disimpan sembarangan. Harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Tidak selalu harus disimpan di lemari es. Ingat, semua obat itu tidak selalu disimpan dalam lemari es. Hanya beberapa saja. Contohnya, supositoria yang harus disimpan di suhu
suhu dingin atau di lemari es. Dan tidak semua supo juga, ada juga supo yang tidak disimpan di lemari es. Jadi lihat lagi kemasannya. Kalau nggak di kemasannya itu nggak ada bagaimana cara penyimpanannya, bisa tanyakan aja ke apoteker yang bekerja di sana, di tempat kalian membeli obat itu. Setelah itu jangan buang obat langsung ke tempat sampah. Ingat ya, jangan buang obat langsung ke tempat sampah. Obat kemasannya itu harus dirusak agar tidak dapat dipakai lagi atau membahayakan orang lain. Nah, jadi begini. Misalkan nih kalian di rumah, coba kalian lihat di rumah apakah ada obat-obatan. Misalkan banyak nih obat-obatannya, kalian cek ya satu-satu apakah sudah expired atau tidak. Misalkan sudah expired, coba kalian kumpulkan. Setelah kalian kumpulkan, yang pertama kalian lakukan itu adalah robek dan lepas kemasan. Misalnya tablet, kalian buka dari kemasannya, kalian robek kemasannya itu, kalian ambil sediaan dalamnya. Setelah itu hancurkan obatnya, kalian hancurkan obatnya itu dihancur. Setelah itu campur dengan tanah si obatnya ini, atau kalian encerkan dengan air. Kalian tambahkan air atau kalian tambahkan tanah. Setelah itu buang di saluran pembuangan atau dikubur, masuk wadah tertutup dan buang ke tempat sampah. Nah, jadi ada tahapannya, jangan kalian misalnya ada obat expired langsung kalian buang ke sampah. Takutnya itu ada orang yang berinisiatif jahat ingin mengambil obat itu dan menjualkan lagi ke orang lain. Nah, itu kan membahayakan dan itu tidak boleh. Jadi ini adalah tahapan-tahapannya. Semoga ini bisa menjadi ilmu pengetahuan kalian yang baru ya. Lanjut. Oke, ini kemudahan mengakses informasi di berbagai media itu media harus memunculkan sikap kehati-hatian agar terhindar dari hoax. Kenali sumber informasi. Nah, jadi untuk mengakses informasi itu di media kalian harus hati-hati. Jangan sampai ada orang yang sembarang dalam menulis informasi obat khususnya. Ternyata itu hoax. Nah, itu kan bisa salah kaprah kaliannya. Jadi kalian harus mengenai sumber informasi. Jadi sumber informasi itu ada ilmiah dan ada populer. Kalau ilmiah itu merujuk pada bukti ilmiah, ada buktinya, ada bukti ilmiah. Yang pertama ada informasi primer, sekunder, tersier. Informasi primer ini penelitian asli yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Jadi dia itu sudah dalam bentuk jurnal, kalian baca, itu adalah bukti secara ilmiah. Sedangkan informasi sekunder itu kumpulan abstrak atau intisari dari berbagai macam artikel ilmiah. Jadi sudah ada yang dirangkum melalui abstrak dan itu juga merupakan sumber informasi. Setelah itu informasi tersier, buku referensi berisi informasi umum, padat dan mudah dibaca. Jadi ini berisi dari buku-buku. Informasi tersier itu adalah dari buku-buku. Misalkan kalian nggak pengen ilmiah karena bahasanya sulit atau bagaimana, bisa juga kalian secara sumber informasinya itu populer, tidak merujuk pada bukti ilmiah. Itu bisa dari berbagai media massa, cetak, elektronik, media sosial. Tetapi kalian harus berhati-hati, takutnya agar terhindar dari berita yang hoax. Oke? Setelah itu, tips untuk terhindar dari hoax. Jangan buru-buru share dan pastikan. Jadi gini, misalkan kalian mendapatkan informasi obat A, misalkan obat A ternyata memiliki bahaya yang sangat serius, tidak boleh digunakan bla bla bla, di grup itu misalkan begitu. Lalu kalian share aja ke grup-grup lain, sedangkan kalian tidak memastikan kebenarannya. Itu tidak boleh. Jadi pastikan dulu sumber aslinya resmi dan terdaftar atau tidak.
Jadi pastikan dulu sumbernya pasti atau tidak nih yang kita sebarkan ini. Setelah itu kompeten tidak yang menulis atau memberi informasi sesuai bidang gelar akademik tidak. Nah, jadi dalam menyebarkan itu kalian juga harus memilah. Jangan sampai kalian yang malahan menyebarkan hoax. Setelah itu informasi obat atau kesehatan pastikan dari tenaga medis, kesehatan, apoteker, atau web pemerintahan Kemenkes atau BPOM. Jadi biasanya itu kalau yang resmi itu ada suratnya, surat resmi misalkan obat A tidak boleh digunakan, itu biasanya diberikan oleh BPOM menyampaikan kepada masyarakat. Nah, itu kan informasinya valid. Sedangkan yang seperti tulisan saja, seperti ketikan tulisan aja itu jangan langsung percaya, tetapi harus diketahui dulu sumber aslinya. Jika terdapat keraguan informasi obat, tanyakan apoteker. Nah, ingat ya, jika kalian ragu informasi obat, tanyakan aja langsung ke apoteker. Oke, mungkin sampai situ saja. Semoga ini menjadi ilmu pengetahuan kalian yang baru, yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian informasikan kepada keluarga kalian bagaimana menyikapi secara bijak dalam penggunaan obat atau peredaran obat secara online. Ingat ya, ingat obat, ingat apoteker. Mungkin sekian Ibu ucapkan, terima kasih sudah menyimak, sudah memperhatikan. Semoga ilmu hari ini yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.